Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Kita mulai dengan basmalah ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang pengenalan software Unity. Unity 3 dimensi adalah sebuah game engine yang berbasis cross-platform. Unity dapat digunakan untuk membuat sebuah game yang bisa digunakan pada perangkat komputer, ponsel pintar atau Android, iPhone, PS3, bahkan Xbox. Jadi selain membuat sebuah game, Unity juga bisa dipakai untuk membuat AR atau Augmented Reality dan VR atau Virtual Reality. Nah, Unity ini integrasi untuk membuat game, arsitektur bangunan, dan simulasi biasanya. Unity juga bisa dipakai untuk game PC atau desktop atau game online. Fitur scripting yang disediakan di Unity ini mendukung 3 bahasa pemrograman, yaitu JavaScript, C#, dan Vue. Nah, di sini adalah tampilan awal Unity, dashboard Unity-nya seperti ini. Di sini ada scene. Ini scene adalah window yang digunakan untuk membangun game kita. Atau di sini kalau misalkan kita ngebangun AR juga di scene ini. Terus di dalamnya kita bisa melihat mengatur objek yang ada di dalam sebuah scene. Kemudian di sini adalah hierarki. Tabel hierarki. Sesuai dengan namanya di sini ya, ini hierarki, yaitu window yang berisi game object. Ini game object atau kumpulan game object yang kita gunakan di dalam scene. Urutan game object dapat dipindahkan posisinya dan digrupkan menjadi parent dan child. Nih, ini bisa dipindahkan seperti ini. Terus ini bisa jadi parent. Jadi ini parent, ini child, turunannya. Ini parent, ini child ya. Terus di sini ada inspektor. Nih, namanya inspektor ya. Jadi inspektor ini untuk apa sih? Nah, inspektor ini fungsinya window yang menampilkan konteks atau keterangan dari objek atau aset yang sedang kita pilih. Window ini bisa menampilkan informasi properti atau komponen dari sebuah game object atau aset. Nih, di sini bisa kita lihat, di sini ada transform, mengenai posisi, rotasi, scale, kemudian ada light, dan ada lainnya, ada banyak di sini. Kemudian di sini ada project. Nah, project ini window yang berisikan seluruh aset yang digunakan untuk membuat project game yang terdiri dari file, script, tekstur, 3D model, audio clip, dan lain-lain. Jadi di project ini kita nyimpan aset, semua asetnya ada di sini. Jadi baik itu gambar, audio, video, objek 3D, kita masuknya di sini, di project. Baik, kita bahas satu persatu ya. Di sini ada Windows Scene. Jadi Windows Scene itu Ibu bahas sekali lagi digunakan untuk melihat secara visual game yang akan kita kembangkan atau AR atau VR yang akan kita kembangkan. Nah, di sini ada beberapa tools. 1, 2, 3, 4. Ada hand tool, ada move tool, ada rotate tool, ada scale tool, ada rect tool, ada move, rot, or scale, ada available custom editor tools. Jadi ini adalah hand tool. Jadi hand tool itu digunakan untuk menggeserkan posisi sudut pandang di dalam scene. Kita coba ya.
Nih, dia kan bergerak ya. Jadi digunakan untuk menggeser posisi sudut dalam scene. Kemudian ada move tool. Ada rotate tool. Oke, kita pengenalan di sini adalah window scene dulu yang digunakan untuk melihat secara visual. Nih, window scene. Visual game yang akan kita kembangkan atau AR atau VR yang kita akan kembangkan. Nah, di sini ada hand tool, ada move tool, ada rotate tool, ada scale tool, ada rect tool, ada move, rot, or scale selected object, dan ada available custom editor tools. Nah, ini hand tool, tahu kan? Fungsinya untuk menggerakkan posisi sudut pandang di dalam scene. Nah, kita bisa ubah seperti ini. Kemudian ini ada move tool. Scale tool dia nggak akan berubah. Kenapa? Karena tidak ada objek. Jadi kita akan tambahkan objek dulu ya. Kita coba masukkan objek cube. Nah, 3 dimensi. Ini kan di rotate tool. Nih, ini move. Berarti dia objeknya kita bisa pindahkan. Namanya juga move ya, jadi berpindah. Kemudian ini ada scale rotate. Jadi kita bisa putar. Di rotate berapa diputar? Terserah. Pokoknya namanya rotate kan. Jadi kita putar berdasarkan sudut. Diklik dulu, misalkan diputar dari sini. Terus ditekan. Klik kanan mouse ya, ditekan untuk rotate-nya. Jadi kita tidak lepaskan mouse-nya, di drag ya. Nah, seperti ini, rotate ya. Kemudian ini ada scale. Nah, dia untuk mengubah objeknya, diperbesar, diperkecil, itu scale. Kemudian ini ada rect tool. Nah, jadi dia mengubah objek berdasarkan titik. Kemudian ini paket lengkap ya, ada move, rotate, or scale. Karena kalian misalkan merasa ribet harus satu-satu, ngeklik buttonnya, kalian bisa langsung ngeklik ini move, rotate, or scale selected object. Jadi dia bisa sekaligus secara bersamaan. Maksudnya satu-satu. Cuman ini tampil semuanya, ada di sini ada move, ada scale, ada rotate. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada kita bahas mengenai tools yang terdapat dalam toolbar window scene. Nah, ini nih toolbar window scene. Di sini ada 3 ya, ada scene, ada asset store, ada game. Kita akan membahas toolbar yang ada di Windows scene ini dulu. Yang pertama ada shade. Shade itu adalah digunakan untuk mengganti metode tampilan objek-objek dalam game scene. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian ini ada 2D. Digunakan untuk mengubah perspektif dari 3D menjadi 2D atau sebaliknya. Nah, karena ini objeknya adalah 3D tadi, cube ya. Objeknya 3D. Kemudian kita mau lihat jadi 2D. Nah, 2D-nya seperti ini. Kenapa? Karena ini tadi sudah rotate. Kalau misalkan dia cube asli, akan seperti ini. Nah, ini kan cube asli ya. Kalau kita 2D, nah dia akan 2D. Jadi fungsinya apa sih? Kalau misalkan untuk 2D ini fungsinya kalau kita bikin user interface atau UI-nya.
Jadi kalau kita bikin user interface kan nggak mungkin tiga dimensi kan, tetapi 2 dimensi. Jadi kayak untuk menu, untuk pembuatan menu, layar menu, dan lain-lain. Kemudian ada ini scene lightning. Nah, scene lightning ini mengatur tampilan pencahayaan pada scene. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada audio. Audio itu mematikan atau menyalakan audio di dalam scene. Jadi kalau kita masukkan audionya, kita bisa atur dia dihidupkan atau dinyalakan. Dinyalakan atau dimatikan audionya. Kemudian ada gizmos. Ini gizmos. Gizmos itu digunakan untuk memilih objek-objek yang ditampilkan dalam scene. Gimana sih? Ini tuh gizmos. Nah, di sini ada pilihannya. Apa saja objek-objek yang ditampilkan dalam scene. Biasanya dia ada main kamera, itu adalah tampilan dari gizmos. Dan lain-lain. Kemudian ada project window. Nah, project window adalah ini yang digunakan untuk mengorganisir aset yang kita gunakan. Struktur file yang kita buat di dalam project window akan disimpan dalam struktur yang sama juga di dalam harddisk kita. Di dalam project window, kita juga bisa memasukkan aset yang akan kita gunakan, seperti yang pernah Ibu bahas. Nah, aset nanti disimpan di sini. Kita bisa bikin folder baru untuk aset. Terus nanti pemrograman juga akan lewat sini. Nah, ada 2 cara untuk membuat aset baru pada project window. Yang pertama, klik tombol create pada bagian project window, kemudian klik kanan. Jadi, diklik di aset, diklik kanan, kita create folder aset. Cek. Nah, jadi seperti ini, atau kita tambahkan di sini, ditambah, terus kita pilih folder. Seperti itu, gampang ya. Kemudian ini window hierarchy. Window hierarchy ini berisikan seluruh objek yang ada di dalam game scene. Hierarchy berisikan aset yang akan kita gunakan dalam scene. Kita bisa memasukkan aset dari project window ke hierarchy dengan cara drag and drop. Gampang banget kan, tinggal di drag and drop. Jika game object dihapus dari game scene, maka di dalam hierarchy juga akan hilang. Jadi ini utamanya ya. Nah, di dalam hierarchy ada konsep parent child yang tadi Ibu bilang. Nah, ini seperti ini. Ini parentnya, ini childnya. Juga bisa di-grupkan gitu. Kemudian ini inspektor. Di dalam inspektor itu ada yang namanya di dalam window inspector bisa berbeda-beda tampilan dan fungsinya untuk tiap komponen yang berbeda. Inspektor bisa menampilkan informasi dari player setting, aset, game objects, scene, prefab, dan lain-lain. Nah, dilihat ya, ini diklik cube, dia akan tampil seperti ini. Tapi ketika diklik directional light, tampilannya seperti ini. Kalau diklik main kamera akan seperti ini. Jadi kan tampilan dan fungsi tool yang ada di inspektor ini berbeda-beda tergantung objek yang kita klik. Seperti itu. Terus di sini ada game view. Nah, game view ini adalah kubus yang kita buat. Di game view ini merupakan halaman yang menampilkan current stage dari game yang ketika dijalankan. Ada 3 opsi yang kita bisa gunakan ketika ingin masuk game view, yaitu play, pause, dan play frame by frame. Nah, karena kita belajar AR, tidak belajar membuat game, jadi Ibu tidak akan menerangkan lebih lanjut tentang game view ini.
Baik, itu saja pada pengenalan software Unity kali ini. Untuk tugasnya adalah membuat atau mencari istilah-istilah yang diawali dengan huruf nama kalian. Misalnya, nama ibu kan Reni ya. R itu untuk rectangle transform tools yang digunakan untuk mengubah komponen dari sudut pandang 2D. Kemudian E untuk efek menampilkan atau menghilangkan efek dari skybox, flares, fog, dan lain-lain. N itu new scene, untuk membuat scene baru. I inspector. Inspektor itu digunakan untuk apa? Tempat mengubah nilai dari properti dan setting. Nah, gampang sekali kan? Ini kan baru nama depan ibu. Nah, lanjutkan dengan nama belakang, Nur Hidayah. Nah, N-nya itu kan udah kita pakai untuk scene. Nah, N-nya berarti nggak usah, atau diulang lagi aja, di copy, terus U-nya cari apa, H-nya cari, D-nya apa, H-nya apa, Y-nya apa, H-nya apa. Gampang kan tugasnya? Jadi kalian bisa dari semua nama tools yang ada di Unity ini. Misalkan ini step untuk apa, untuk save build setting ini untuk apa, di edit ini kan banyak, dari A sampai Z pasti ada semuanya di sini. Jadi tugasnya itu saja untuk pengenalan software Unity. Nah, untuk pekan depan kita akan belajar untuk membuat main menu atau menu utama di Unity ya, untuk pembuatan AR, project AR. Kita akan bikin user interface-nya di Unity. Jadi nantikan minggu depan ya. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.